Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'dah. Ayatuhat talibat, sabahul khair, ya, sabahun nur. Kaifa halukun? Alhamdulillah bi khair wa afiyah insyaallah. Ya. Nah, kita lanjutkan kemarin sampai di sini ya, soal ke-6 ya. Kun hidran min jarikas su, ya, waspadalah kamu dari tetanggamu yang jahat. Ya, makanya kalau kita mau beli rumah itu kita harus lihat dulu keadaan lingkungan sekitar, tetangganya gimana, orang-orangnya gimana, ya. Nah, di sini mana khobarnya? Nah, fi'il nasihnya mana fi'il nasihnya? Kun ini ya. Kana yakunu kun. Nah, kemudian isimnya mana isimnya? Isimnya ada di dalam sini isimnya. Dhamir anta. Kun ini kan fi'il amr ya. Sighotnya sighat amr. Ya, tapi fi'ilnya fi'il nasikh, sighatnya amr. Nah, di dalam sini ada dhamir. Dhamir apa di sini? Kun. Dhamir anta, ya. Nah, dhamir anta itulah isimnya. Kemudian mana khobarnya? Hidran min jarikasu. Hadron atau hidron, hazaron atau hidron, ya, khobarnya. Nah, kalau begini khobarnya, khobar yang ini khobarnya jenisnya khobar apa ini? Ya, jangan lihat kesininya, kita lihat kata pertamanya ini. Hadaron atau hidron? Iya, benar. Khobarnya khobar mufrad. Ya. Tapi ada di sini ada minnya sudah. Iya, tapi kata yang kita lihat adalah kata setelah isim. Setelah isim kana wa akhwatuha, setelah isim fi'il nasikh. Nah, khobarnya ya, khobar fi'il nasikh itu barisnya mansub. Ya. Jadi inilah dia khobarnya. Yang ini khobar mufrad. Ya. Lanjut soal yang ke-7. Mazalatil qira'atu fawaidaha muta'addidatun. Ya, saya ulangi. Mazalatil qira'atu fawaiduha muta'addidatun. Ya. Fawaidaha muta'addidatun. Mana fi'il nasikhnya? Mazalat. Ya, mazalat. Mana isim fi'il nasikhnya? Al-qira'atu. Ya, isim fi'il nasikh marfu'un. Nah, kemudian mana khobarnya? Fawaidaha muta'addidatun. Fawaidaha muta'addidatun itu khobarnya. Sekarang apa jenis khobarnya? Lihat ciri-cirinya. Ada dhamir. Ada dhamir yang kembali kepada isim fi'il nasikh, ya. Ada dhamir di sini ha. Ini ha dhamir, ya. Ha dhamir untuk mufrad muannas yang kembali kepada al-qira'atu. Berarti kalau di sini ada dhamir, maka khobar ini adalah khobar jumlah. Khobar jumlah apa? Khobar jumlah
ismiyah. Ya. Oke, selesai latihan kita. Sampai di sini bisa dipahami ya. Kana wa akhwatuha. Kana dan saudara-saudaranya. Apa aja saudaranya? Ini soro, asbaha, adha, amsa, bata, laisa, dhalla, mazala, madama. Ya. Soro menjadi, asbaha pagi, waktu pagi, adha waktu duha, amsa waktu sore, bata malam, laisa tidak, bukan, dhalla selalu, mazala masih, madama selama. Ya. Itu dia kana wa akhwatuha. Nah, kana wa akhwatuha tugasnya apa? Tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Ya, merofakkan isim dan menasabkan khobar. Ya. Isimnya jadi marfu', khobarnya jadi mansub. Nah, sudah ya, ini contoh-contohnya. Nah, khobar kana sama seperti khobar pada mubtada, khobar yang biasa ya. Ya. Nah, kalimat kana wa akhwatuha ini pada awalnya adalah kalimat mubtada dan khobar ya. Kemudian diawali oleh kana wa akhwatuha, maka mubtadanya menjadi isim kana, isim fi'il nasikh. Kemudian khobarnya menjadi khobar fi'il nasikh. Khobarnya juga terbagi menjadi 3, khobar mufrad, khobar jumlah, dan khobar syibhu jumlah. Khobar jumlah terbagi 2, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Khobar syibhu jumlah terbagi 2, jar majrur dan dzaraf ya. Kemudian apa nama lain kana wa akhwatuha? Ya. Af'alun fi'il nasikh atau fi'il naqis ya. Nama lain kana wa akhwatuha fi'il nasikh atau fi'il naqis ya. Mengapa disebut fi'il nasikh? Karena ya merubah hukum mubtada dan khobar. Pada awalnya mubtada dan khobar itu sama-sama marfu' ya. Setelah ada kana, maka hukumnya dihapus menjadi isim kananya marfu', khobar kananya mansub. Nah, kemudian kana wa akhwatuha dinamakan juga dengan fi'il naqis. Mengapa dinamakan dengan fi'il naqis? Ya, karena kana wa akhwatuha itu membutuhkan isim dan khobar. Ya, jadi kalau kana aja nggak bisa dipahami, dia masih kurang, fi'il itu masih kurang, maka dia membutuhkan isim dan khobar. Ya, itu dia kana wa akhwatuha ya, merubah baris mubtada dan khobar ya. Isimnya marfu', khobarnya mansub. Nah, sampai di sini bisa dipahami? Iya. Sekarang kita masuk judul baru. Ya, apa itu judulnya? Inna wa akhwatuha. Tadi kan kana wa akhwatuha. Kana wa akhwatuha itu jenisnya dia fi'il. Sekarang inna wa akhwatuha. Ya, inna wa akhwatuha ini dia huruf. Ya. Inna wa akhwatuha dia huruf. Kalau kana wa akhwatuha jenisnya fi'il. Inna wa akhwatuha jenisnya huruf. Ya. Inna dan saudara-saudaranya. Kemarin yang kita pelajari kana wa akhwatuha, kana dan saudara-saudaranya, saudari-saudarinya. Sekarang inna dan saudara-saudarinya, ya. Nah, wahal anta azizi darisul arabiyyah mulimu bihadhihi adras innahu laisa darsan sa'ban kama yatasawwaru ba'du abna'ina
fahaya bina nata'arrafu ala inna wa akhwatiha min khilalil lawhatil atiyah. Ya, apakah kamu bosan dengan pelajaran-pelajaran ini? Ya, sesungguhnya ini bukan pelajaran yang sulit. Laisa darsan sa'ban, bukan pelajaran yang sulit. Ya. Ya. Apakah kamu, wahai para pelajar bahasa Arab, bosan dengan pelajaran-pelajaran ini? Ya, sebenarnya pelajaran ini bukanlah pelajaran yang sulit, kama sebagaimana yang digambarkan oleh sebagian anak-anak kita. Ya, fahaya bina, ayo mari kita nata'arrafu ala inna wa akhwah, mari kita mengetahui, ya, berkenalan atau mengetahui tentang inna wa akhwatuha dari min khilalil lawhatil atiyah, ya, dari kalimat yang berikut. Ya. Kita lihat dari tabel ini, ya. Dari tabel berikut. Min khilalil lawhatil atiyah, dari tabel berikut. Al-harfu inna wa akhwatuha, hurufnya inna, anna, la'alla, laita, ka'anna, lakinna. Nah, sekarang inna ma yufiduhu, apa fungsinya? At-taukid. Inna dan anna fungsinya at-taukid, untuk menguatkan. Ya, menguatkan atau penguatan. Apa artinya? Gimana mengartikannya? Inna dan anna mengartikannya sesungguhnya. Ya, sesungguhnya, sebenarnya. Contohnya, innal mu'mina ya'tamidu ala rabbihi. Artinya, sesungguhnya orang yang beriman itu selalu bersandar kepada Rabb-nya. Ya, sesungguhnya berarti sesungguhnya maknanya, inna di sini maknanya penguatan, sesungguhnya, sebenar-benarnya, ya. Sesungguhnya orang beriman itu, ya, harusnya bersandar hanya kepada Allah, ya. Kalau orang bersandarnya kepada Allah, hidupnya mesti nggak ada putus asa, nggak ada sedih, ya, karena dia tahu segala sesuatu yang terjadi itu atas kehendak Allah, ya. Kemudian anna, bagaimana cara penggunaannya anna? Ya, kalau tadi inna dia terletak di awal, kalau anna dia ada kata yang mengawalinya, ya.
alimtu, ya saya tahu, annal ilma, saya tahu sesungguhnya ilmu itu silahun dzu haddain. Ya. Saya tahu, alimtu, saya tahu, annal ilma, sesungguhnya ilmu itu silahun, adalah senjata yang dzu haddain, yang memiliki dua apa? Kalau senjata yang memiliki dua mata, dua ujung. Ya. Kalau ilmu itu dia mempunyai dua mata, kalau dipakai untuk baik, ilmu itu jadi, ya, misalkan ilmu tentang programmer, ya, programmer. Nah, itu sebenarnya kan baik, ya kan. Nah, kadang nanti digunakan untuk yang nggak baik, apa? Untuk hacker bank, ya, membobol bank, gitu. Maka dikatakan bahwa alim tuh, saya tahu, annal ilma, bahwasanya ilmu itu silahun dzu haddain, adalah senjata yang memiliki dua mata, dua ujung. Nah, ini penggunaan inna dan anna. Kalau inna terletak di awal, kalau anna, ya, ada kata yang mengawalinya, ya, ada fi'il yang mengawalinya. Nah, artinya sama-sama, sesungguhnya atau sebenarnya, ya. Kemudian la'alla ma yufiduhu, apa ini fungsinya, apa maknanya? At-taraji, pengharapan, ya, harapan, suatu harapan yang bisa untuk diwujudkan, ya, harapan yang bisa diwujudkan. Contoh penggunaannya, la'allal mujidda azimatuhu qawiyatun. La'allal mujidda azimatuhu qawiyatun, ya. La'alla artinya semoga atau mudah-mudahan, bisa jadi, ya, bisa artinya bisa semoga, kemudian bisa mudah-mudahan, atau boleh jadi, ya. Roja ini artinya roja yarju, artinya berharap, ya, pengharapan, ya. La'alla semoga atau mudah-mudahan, ya, atau boleh jadi. La'allal mujidda azimatuhu qawiyatun, ya, mudah-mudahan orang yang bersungguh-sungguh itu azimatuhu, tekadnya kuat, ya. Mujiddun, orang yang bersungguh-sungguh atau orang yang mulia, ya. Jadi la'alla ini artinya semoga atau mudah-mudahan atau boleh jadi. Nah, kemudian laita ma yufiduhu laita. Nah, laita apa fungsinya, apa maknanya? Nah, laita ini dia fungsinya untuk at-tamanni, angan-angan yang nggak mungkin untuk diwujudkan, ya. Cara mengartikannya gimana? Seandainya
Ini untuk pengharapan juga. Ya, tapi pengharapannya kayaknya sesuatu itu pengharapannya mustahil untuk diwujudkan. Kalau at-taraji ya pengharapan juga, tapi bisa diwujudkan. Ya, at-tamani pengharapan tapi mustahil untuk diwujudkan. Di mana penggunaannya dalam kalimat? Nah, laitas salama yasudul alam kullahu. Seandainya kedamaian itu menguasai seluruh dunia, mungkin dunia ini akan damai? Ya, nggak mungkin, karena ada syaitan yang menggoda, yang menjadikan kita untuk bermusuh-musuhan. Ya, nggak akan mungkin. Laita, seandainya, laita salama, seandainya kedamaian itu menguasai seluruh alam. Nah, laita seandainya, kalau la'ala semoga. Ya. Laita juga bisa diartikan semoga juga, tapi semoganya untuk sesuatu yang mustahil diwujudkan. Kalau la'ala semoga untuk sesuatu yang bisa diwujudkan. Sekarang ka'anna ma yufiduhu. Ka'anna apa maknanya, apa fungsinya, apa manfaatnya? At-tashbih, ya, untuk menyerupakan. Ka'anna untuk menyerupakan, cara mengartikannya gimana? Seperti ka'annal fatata qamarun, gadis itu seperti rembulan. Ya, ka'anna, nah, gadis itu seperti rembulan. Nah, kemudian yang terakhir lakinna, apa fungsi lakinna, apa maknanya? Al-istidrak, ya, untuk membetulkan, ya, membetulkan. Contohnya gimana? Nah, cara ngartikannya gimana lakinna? Ya. Yazdadu adadul musallina lakinnal masajida katsiratun. Yazdadu, ya, makin bertambah. Yazdadu adadul musallin, ya, jumlah orang yang sholat semakin bertambah, ya. Yazdadu semakin bertambah, adadul musallin jumlah orang yang sholat. Lakinnal masajida katsiratun, ya, meskipun begitu masjid-masjid juga banyak, ya. Lakinna ini biasa diartikan akan tetapi, ya, akan tetapi, bisa juga bagaimanapun, atau meskipun begitu, sekalipun begitu, ya, cara mengartikannya. Nah, sekarang jadi apa bedanya inna wa akhwatuha dan kana wa akhwatuha? Ya. Inna wa akhwatuha, setelah inna itu dihukumi isim dan khobar, ya, isim inna dan khobar inna. Tapi barisnya berbeda. Kalau isim kana wa akhwatuha, ya, isimnya itu barisnya marfu', khobarnya mansub. Kalau inna wa akhwatuha, isimnya itu barisnya mansub, sedangkan khobarnya barisnya marfu'. Nah, itu bedanya. Khobarnya juga, khobar inna di sini juga terbagi lagi. Ada khobar mufrad, ada khobar jumlah, dan ada khobar syibhu jumlah, ya. Nah, kalau yang ini innal mu'mina ya'tamidu ala rabbih, ini khobar jumlah fi'liyah, ya. Nah, setelah inna baris isimnya, isim inna ini barisnya dia mansub. Berbeda dengan kana wa akhwatuha. Setelah kana
baris isimnya dia marfu'. Ya. Kemudian penjelasan di bawahnya, hadhil hurufu tusamma hurufan nasikhatan. Nah, inna wa akhwatuha disebut dengan huruf nasikh. Kalau tadi kana wa akhwatuha disebut dengan fi'il nasikh. Kalau inna wa akhwatuha huruf nasikh, ya. Mengapa disebut dengan huruf nasikh? Li'annaha tuhadditsu taghyiran idza dakhalat 'alal mubtada'i wal khobar, ya. Karena inna wa akhwatuha itu menyebabkan terjadinya perubahan apabila dia masuk pada mubtada dan khobar, ya. Apa perubahannya? Tunsabul awwalu wa yusamma ismaha wa turfa'u tsani wa yusamma khabaraha, ya. Isim yang pertama dinasabkan. Yang kemudian disebut dengan isimnya. Wa turfa'u tsani dan dirofa'kan kata yang kedua. Wa yusamma khabaraha, ya, selanjutnya disebut dengan khobarnya, ya. Jadi inna wa akhwatuha isimnya barisnya mansub. Kalau khobarnya khobar inna barisnya marfu'. Berbeda dengan kana wa akhwatuha baris isimnya marfu', sedangkan baris khobarnya mansub, ya. Kana wa akhwatuha jenisnya fi'il, sedangkan inna wa akhwatuha jenisnya huruf. Kana wa akhwatuha disebut dengan fi'il nasikh, sedangkan inna wa akhwatuha disebut dengan huruf nasikh. Iya. Nah, sudah bisa dibedakan, ya, kana wa akhwatuha, ya. Nah, ini contohnya. Al-ilmu mufidun. Al-ilmunya mubtada marfu', mufidun khobar marfu'. Setelah diawali dengan inna wa akhwatuha, maka barisnya berubah, baris mubtada khobarnya berubah. Gimana jadinya? Innal ilma mufidun. Innal ilma mufidun. Al ilma kedudukannya menjadi isim inna. Yang tadinya marfu' berubah menjadi yang tadinya mubtada, yang tadi posisinya sebagai mubtada, ketika diawali dengan inna, dimasuki inna, maka al-ilmu ini menjadi isim inna. Membacanya al-ilma. Al-ilma menjadi isim inna. Apa barisnya? Mansub, ya. Mufidun menjadi khobar inna. Apa barisnya? Marfu', ya, marfu'. Nah, sudah? Ya, sampai di sini bisa, ya, dipahami, ya. Khobaru hadhil hurufi ya'ti mufradan wa jumlatan wa shibhu jumlah, ya. Khobar dari huruf inna wa akhwatuha itu bentuknya ada yang mufrad, ada yang jumlah, dan ada yang shibhu jumlah. Sama seperti khobar kana. Ada khobar mufrad, ada khobar jumlah, dan ada khobar shibhu jumlah. Al-khabarul jumlatu wa shibhul jumlati yakunani fi mahalli raf'in, ya. Khabar jumlah dan shibhu jumlah itu menduduki kedudukan rafa', ya. Rafa' itu khobarnya, ini dia. Khobar inna itu rafa', ya, khobar marfu'. Ya, khobar jumlah dan shibhu jumlah itu dia marfu'. Kemudian al-khabarul jumlah yashtamilu ala dhamirin yarbituhu bismil harfin nasikh wa yutabiquhu. Khabar jumlah, baik jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah, itu mengandung dhamir, yashtamilu ala dhamir, mengandung dhamir, yarbituhu yang mengaitkannya dengan bismil harfin nasikh, yang mengaitkannya dengan isim huruf nasikh, wa yutabiquhu, dan sesuai dengan isimnya. Jadi kalau isimnya mufrad muzakkar, maka dhamirnya juga mufrad muzakkar.
Ya. Kalau isimnya mufrad muannas, maka domirnya juga mufrad muannas. Itu dia syarat khobar jumlah, harus ada domir yang kembali kepada isimnya. Ya. Nah, baiklah anak-anak, waktu kita sudah habis ya. Alhamdulillah. Syukran ala husni itimamikun. Astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.